Kalau yang tadi juara 1, saya juara berapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli daun salam, tak lupa membeli daun ketupat. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya selalu sehat walafiat. Amin. Hidupnya selamat dunia akhirat. Amin. Insya Allah pulang saya doang bawa berkat. Amin. Lah udah pada dapet sih itu ya. Udah pada dapet, saya makan belum. Pagi-pagi makan kue talam. Cakep. Kue talam berlapiskan minyak. Cakep. Minyaknya bukan minyak jelantah. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin. Duitnya banyak. Amin. Rumahnya banyak. Amin. Tanahnya banyak. Amin. Bininya Banyak. Bu, dia ngomong tuh Bu. Ya Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul 'allam dzil jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min bararatil kiram. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم. Segenap hadirin hadirat, Bapak Ibu Saudara, para asatidzah wal ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ghifari. Dalam hal ini yang terhormat Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Supriyadi matta'adallahu wa bituli hayatih. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kathirun. Beliau luar biasa. Kalau saya dibanding beliau nggak ada apa-apanya. Ya, beliau itu terjun ke masyarakat dengan tanpa pamrih. Dari mendidik anak sampai tentang masalah sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya dan diberikan berkah rezekinya. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 014 beserta staf dan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT 01, 02 dan 03. Khususnya sahabat saya Al-Mukarram Bapak Zainal Ma'arif SPD. Yang sama-sama kita hormati seluruh panitia beserta staf dan jajarannya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Masjid Al-Ghifari. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah
yang tiada pernah terlepas dalam lisan kita, yang tiada pernah terhenti dalam detak jantung kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita penghulu alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ini roman-romannya saya ngelihatnya banyak kan ibu-ibu semua nih. Bapak-bapaknya pada kemana nih ya? Mancing. Hah? Bapak-bapaknya pada kemana nih? Mancing. Masya Allah. Emang di mana-mana juga kalau acara beginian sama pengajian tuh paling banyak ibu-ibu. Ibu-ibu nomor satu. Udah nggak ada duanya dah. Pokoknya ibu-ibu mah susah ngalahin ibu-ibu mah. Orang laki biar sehebat apa juga, ya sejantan apa juga, biar kata di luar di kantor hebat dia, pulang ke rumah takut sama centong. Digetok bininya. Ibu-ibu ini luar biasa. Di mana ada acara paling banyak ibu-ibu. Ya. Cuma saya lihat nggak pakai seragam nih tumben. Biasanya makan kalau maulid pada seragaman. Iya. Ibu-ibu gitu loh. Kalau yang ngajinya aja setiap hari ngaji. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji. Liburnya cuma Sabtu sama Minggu. Sabtu kondangan, Minggu arisan. Udah libur dah tuh. Iya. Ibu-ibu tuh paling rajin kalau ngaji sama peringatan maulid. Makanya lihat saking rajinnya tuh tetap dia tidak melupakan kewajiban dia, perhatian dia kepada anaknya tuh. Ya, nggak pernah melupakan. Tahu buktinya? Kemana aja dia ngaji tetap memperhatikan anak. Buktinya kemana dia ngaji pasti bawa tas. Tasnya gede-gede. Tuh yang dibawa tuh tas biar kata semahal apapun juga, yang pasti masuk lemper masuk, kue bolu masuk, jeruk masuk. Iya, tinggal nunggu orang meleng aja. Ini bukan ibu-ibu sini bukan. Nah ibu-ibu Kebayoran sana yang pindah ke sini. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati hari kelahirannya adalah seorang sosok figur yang patut kita ambil suri tauladannya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan satu contoh, satu figur untuk uswah hasanah buat manusia? Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kalau manusia contohnya adalah manusia, betul? Kalau manusia contoh malaikat kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat kagak tidur, malaikat kagak makan. Manusia rajanya tidur, manusia doyan makan. Iya. Orang kita sama Nabi aja beda. Kalau Nabi makannya sedikit, lah kalau kita dikit-dikit makan. Ngaku aja ngaku ya. Nah, begitu. Ibu-ibu anaknya yang satu kagak habis makan, dia ngabisin. Yang nomor 3 makan kagak habis, dia lagi ngabisin. Iya. Makanya ibu-ibu kalau biar kata jarang makan tetap aja gemuk. Sisa bocah. Rasulullah manusia mencontoh manusia. Manusia mencontoh hewan nggak bisa. Jangankan manusia mencontoh hewan, manusia mencontoh Spiderman aja nggak bisa. Bagaimana mau nyontohnya? Gimana lompatnya sebegitu jauh? Lagian Mas Spiderman pakai celana dalam di luar. Lah kita makan di dalam pakai celana dalam.
Lah kagak bisa kita contoh. Urusannya bagaimana tahu? Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang memiliki bobot bebet bibit yang luar biasa, yang bisa dijadikan contoh oleh kita. Makanya Rasulullah disebut basyarun la kal basyar, manusia biasa tetapi berbeda dengan kita. Yang mana bedanya? Bebet bibit bobotnya. Ini mohon maaf ya, suara saya lagi tahap penyembuhan. Emang lagi, untung aja sekarang nih. Kalau minggu kemarin saya nggak bersuara, gagal urusan satu job. Ya Allah, alhamdulillah sekarang diberikan kesehatan, masih bisa ngomong. Ya, balik lagi, basyarun lakal basyar, manusia biasa tetapi berbeda dengan manusia yang lainnya. Rasulullah makan, tetapi makannya Rasulullah tidak sama dengan kita. Rasulullah tidur, kita tidur, tapi Rasulullah tidurnya berbeda dengan kita. Itulah alasannya kenapa kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figurnya. Hadirnya kita hari ini karena rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena cinta, nggak mungkin kita hadir ini. Ya Bu ya, Bu, namanya saya ngomong dia kongko juga namanya. Ya, karena kecintaan kita kepada baginda. Ingat hadis Nabi, al mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersamanya nanti di surganya dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai istri kita sehidup semati, insya Allah di surga bisa ketemu. Ada yang nanya, ibu-ibu, Ustadz, kalau saya cerai sama laki saya, kira-kira saya bisa ketemu nggak? Ya tergantung. Lah kalau ibu kawin lagi, suami kawin lagi, ya kagak ketemu. Tapi kalau suaminya nggak kawin lagi, ibu nggak kawin lagi, bisa ketemu. Lalu kita kepada Rasulullah, karena cinta kita kepada Rasulullah, bisa ketemu kita kepada Rasulullah. Maka itu hadirnya kita untuk menumbuhkan rasa cinta. Lalu apakah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas hadir di peringatan Maulid? Enggak. Makanya kadang-kadang saya suka prihatin, Pak, Bu. Kalau peringatan Maulid itu, saya melihat di beberapa tempat itu peringatan Maulid diadakan besar-besaran. Saya aja nih, saya kenal betul dengan ustadz yang viral. Kalau ceramah suka duet saya. Saya pertama, dia kedua. Biasa kalau jagoan terakhir. Kalau saya mah pertama dah tuh, ya cadangan. Kadang-kadang saya qori'nya baca Quran, dia yang ceramah. Suatu saat saya panggil coba, karena kita sering ketemu. Maksud saya bisa damai harganya. Kalau saya kan nggak pakai begituan, nggak pakai target saya mah. Saya bilang, Ustadz bisa ngisi di tempat saya. Oh gampang, bisa. Kapan tanggalnya? Tanggal sekian Ustadz, bisa. Kira-kira bagaimana nih Ustadz? Ente nggak usah bicara sama aneh. Ente bicaranya sama manajemen aja. Maksud saya bicara sama antum itu supaya aneh dapat keringanan. Maklum aja nih, masjid baru dibangun. Saya bilang begitu. Sambil saya menggalang donasi. Oh nggak bisa kalau urusan begitu mah. Nanti aja dah urusan yang begitu mah. Tahun-tahun berikutnya aja. Oh begitu Ustaz. Iya. Saya nggak jadi panggil. Ada lagi. Saya panggil lagi. Satu lagi. Jauh rumahnya di ujung Bekasi. Babelan masih ke sana lagi, daerah pesisir. Saya minta,
Kata dia, antum kasih DP aja dulu sana. Saya ke manajemennya, saya tanya, DP-nya berapa? 5 juta Ustaz. Ya baik, saya kasih DP-nya. Begitu udah pelaksanaan, maghrib tuh, pas maghrib, saya sih udah tenang-tenang aja. Saya telepon tuh, Ustadz udah sampai mana? Saya di jalan tol, baru masuk jalan tol. Baik, kalau gitu kami tunggu Ustadz. 5 menit setelah saya telepon, dia telepon. Ustadz mohon maaf nih, kelihatannya saya nggak jadi datang ini. Loh, kok bisa begitu Ustadz? Ini sudah waktunya Ustadz. Udah hari H-nya ini. Kok bisa dibatalin begitu? Aneh lagi kurang sehat nih. Aneh harus balik. Harus ke dokter nih kelihatannya. Udah sampai tol sih. Masya Allah, saya kayak kesambar petir tuh. Akhirnya saya setengah mati tuh nyari. Saya cari kawan saya juga daerah Kebon Jeruk tuh. Akhirnya dapat itu. Selesai acara, saya tunggu-tunggu DP-nya kira-kira balik apa enggak. Kagak balik juga. DP-nya enggak balik, dia kagak datang. Saya bilang bismillah aja. Dengan husnuzon saya. Enggak kecewa, saya kasih pengertian. Saya panggil korinya kori tingkat internasional waktu itu. Saya berpikir, saya panggil penceramah yang begitu viral dengan harga yang fantastis. Terus kemudian kori-kori internasional saya panggil. Supaya begitu selesai maulid, besok ada orang yang berdonasi di masjid itu. Besok subuhnya ada orang yang datang untuk memenuhi masjid, memakmurkan masjid, sholat subuh berjamaah. Enggak taunya sama. Orang Sunda bilang sarwa kene. Begitu subuh yang datang cuma imam sama makmumnya cuma 3 orang. Udah gitu imamnya udah tua lagi. Udah. Orang-orang sudah qomat, dia masih sholawat. Orang-orang zikir udah selesai, dia baru Allahu Akbar. Si bilang, kong kesiangan ini subuh urusannya. Nah, ibu-ibu hadirat dan bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Maulid itu bukan cuma seremonial. Tapi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus kita tanamkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mengapa sih kita cinta kepada Rasulullah? Alasannya apa kita cinta kepada Rasulullah? Nah, saya jelaskan dalam satu sejarah kisah. Bapak Ibu, Musailamah Al-Kadzab, seorang pendusta besar, pernah berbicara di hadapan Rasulullah langsung. Apa kata Musailamah Al-Kadzab? Hei Muhammad, separuh bumi untukmu dan separuh lagi untukku. Kenapa? Li'annaka anta nabiyyun wa ana nabiyyun. Karena sesungguhnya engkau nabi dan aku pun nabi, kata Musailamah Al-Kadzab. Rasulullah tidak marah. Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah meninggalkan Musailamah Al-Kadzab. Padahal Bapak Ibu, andainya Rasulullah berbicara kepada Sayyidina Ali, Kum ya Ali, bangun wahai Ali, bunuh dia. Selesai sudah, kelar urusannya. Gum Umar, bangun Umar, bunuh dia. Selesai sudah. Karena ini pendusta besar. Kalau orang pendusta besar itu halal darahnya. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah punya kecerdasan intelektual yang luar biasa. Mengerti tentang prospek ke depan. Enggak dibunuh sama Rasulullah. Kenapa tidak dibunuh? Jawabannya hari ini. Kalau andainya saat itu Musailamah Al-Kadzab itu dibunuh oleh Rasulullah, maka saat ini orang-orang Yahudi dan Nasrani akan bertepuk tangan.
sambil mengatakan, tuh lihat Muhammad, yang karena ada saingannya dibunuhlah saingannya itu. Maka benar yang palsu Nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Musailamah al-Kadzdzab. Tapi enggak dilakukan, didiamkan, ditinggalkan begitu. Ini gambaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kalau bahasa ummi itu di awal-awal Nabi tidak mengerti apa yang dimaksud firman Allah. Bukan berarti nggak bisa baca tulis itu. Tafsirnya kalimat ummi. Ummi kan bodoh. Bukan berarti nggak bisa baca tulis, tapi tidak mengerti apa yang Allah turunkan dalam kitab itu. Buktinya Rasulullah punya kecerdasan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau kawan memuji kawannya itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ya. Ini lawan memuji lawannya. Siapa tidak kenal dengan Abu Jahal? Abu Jahal nama di kelompoknya adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Nama aslinya Amr bin Hisham. Waktu mau perang Badar, Abu Jahal ditanya sama sahabatnya tentang masalah Nabi Muhammad. Kata sahabatnya begini, "Hai Abul Hakam, ma taqulu fi Muhammadin? An-nabiyyu huwa am kadzdzab?" Wahai Amr bin Hisham, katakan kepadaku, kata sahabatnya Abu Jahal, katakan kepadaku tentang Muhammad itu. Apakah dia seorang nabi atau dia seorang pendusta? Tuh dengar begitu Abu Jahal, Bu. Abu Jahal tuh musuh yang keras, musuh bebuyutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, musuh yang keras bagi Rasulullah. Begitu sahabatnya bertanya, apakah Muhammad itu seorang nabi atau pendusta? Spontanitas Abu Jahal menjawab, min antakula bi anna Muhammadin kadzdzab. Tutup mulutmu wahai sahabatku. Jangan sekali-kali kau katakan Muhammad itu seorang pendusta. Tuh. Nggak ada yang bisa mencari kecacatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi Muhammad menjadikan satu figur buat kita. Itu sebabnya kenapa cinta kita tuangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dicari kecacatannya, dicari kekurangannya, nggak punya. Jangankan kawan, lawannya nggak punya. Cerita yang terakhir, Bapak Ibu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah, baru sampai di Madinah. Lalu kemudian masyarakat Madinah sedang cinta-cintanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang tuh yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah Ra'isul Munafikin, bapaknya orang-orang munafik. Dia menghasut penduduk saat itu. Dengan apa menghasutnya? Dia bilang begini, dibisikin tuh orang-orang Madinah, hei, sammin kalbak ya'kulak, sampai 3 kali. Sammin kalbak ya'kulak, sammin kalbak ya'kulak. Apa maksudnya? Artinya, besarkan anjingmu, nanti anjingmu yang akan menggigitmu. Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam ilmu balaghah, bahasa Arab, ilmu mantik, ilmu bayan, dan ini gak semua santri bisa bahasa ini. Ustadz-ustadz juga jarang yang bisa ilmu yang begini. Kiai aja jarang memiliki ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu arut.
Susah. Kalau diterjemahkan secara ilmu mantik, ilmu bayan, ini bahasa keji bener ini bahasa. Besarkan anjingmu, nanti anjingmu yang akan menggigitmu. Apa maksudnya? Maksudnya, silakan kau berperang kepada Muhammad. Ikut Muhammad, silakan kau berperang. Nanti begitu kau gugur dalam medan peperangan, istrimu akan direbut oleh Muhammad semuanya. Akhirnya 600 pasukan itu membelot. Tersisa tinggal 400 pasukan Rasulullah saat itu. Maka di saat itu peperangan dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Gara-gara satu. Tahukah Rasulullah? Tahu. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul bicara begitu, Rasulullah mengerti dan tahu. Marahkah Rasulullah? Tidak. Rasulullah tersenyum. Sampai suatu saat Abdullah bin Ubay bin Salul dalam keadaan kritis, sakit, tapi secara kebetulan Allah masih mengizinkan dia untuk bisa bicara. Dia panggil putranya yang soleh. Hai putraku, kemari nak. Iya ayah, ada apa? Sepertinya ayah tidak lama lagi. Kalau begitu sampaikan kepada Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru itu dia ngucapin Rasulullah. Biasanya Muhammad saja. Sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andainya aku wafat ini, andainya aku meninggal dunia, tolong jasadku dibungkus oleh jubah bagian dalam yang dipakai oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya nih, kira-kira kalau Nabi Muhammad tuh jadi kita atau kita jadi Nabi Muhammad, kira-kira dikasih nggak? Bajunya dikasih nggak? Ngaku bener itu romannya. Ya kita mah jangankan yang begitu ya. Kita diomongin aja nih, kita tahu kita diomongin sama dia tuh. Kesalnya bukan main kita. Begitu ke masjid, ke masjid, baru ngelihat sendalnya kita udah gedek banget itu. Baru ngelihat sendalnya aja udah balik lagi. Ada sendal dia, males lah, dipulang lagi. Ada di sini begitu. Ada nggak? Mana dia orangnya? Ya Allah, Rasulullah tuh hamba Allah yang penuh dengan kasih sayangnya. Nggak ada rasa dendam sedikit pun. Diberikan, dikeluarkan baju jubah bagian dalamnya. Rasulullah pakai jubah yang paling luar, yang tipis, dipakai. Maksudnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul supaya bekas keringatnya itu menyampur dengan keringatnya dia. Itu sudah jadi jaminan surga. Lagi pula kan keringat Rasulullah luar biasa, wanginya seperti minyak misik. Ya, padahal Rasulullah manusia juga kayak kita. Lah kayak kita, keringat kita perengus. Ya, cobain aja diri sendiri. Ibu nih suaminya nih kurang kerja, keringetan. Ya, apalagi kalau habis macul. Ya, lapin tuh keringetnya, ciumin dah tuh. Nah, nikmat dah romannya. Kalau Siti Aisyah begitu, Bu. Setiap Rasulullah pulang itu dilapin, Bu, badannya. Iya, betul-betul istri tercinta itu. Ya, tadi lagunya itu ada. Istri setia, dilapin, diciumin sama dia, Masya Allah. Setiap saat, setiap pulang. Ini mah kagak kita mah ya. Kita pulang cemberut, kita mau berangkat cemberut. Ya, apalagi gaji kurang dah. Nambah cemberut lagi. Udah pakaian kagak beresnya dah. Bini kita makan kalau kondangan doang rapi. Kondangan rapi, ngaji rapi. Begitu tak di rumah aja, Masya Allah. Itu lagi dasternya. Ya, udah macam-macam, ada terasi, bawang merah, bau. Tapi di sini mah enggak, insya Allah di sini mah. Ya, itu lihat aja tuh, Masya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini yang perlu kita tanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah adalah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya.
Kita nggak cukup dengan ibadah yang wajib kita. Ibu kalau mengandalkan ibadah wajib kita nggak bisa, kurang iya. Gimana cukup ibadah wajib kita? Lah kalau seandainya kita lagi sholat nih, Allahu Akbar. Kadang-kadang teman kita tuh udah nyamperin, Bu, kondangan Bu, Bu kondangan cepetan, mau ditinggal nggak? Gitu. Udah buru-buru udah singkat aja bacanya, udah Fatihah doang. Tuh. Selesai salam, udah langsung dandan berangkat. Ya. Belum lagi kalau seandainya ya, kalau ibu-ibu makan kadang suka begitu, sibuk sama kerjaan. Ya. Anaknya bilang, "Ma, udah azan Johor no?" "Iya, baru juga azan. Ntar dulu." Masih ngebilasin satu kali lagi. "Udah. Ma, udah mulai sholat no, Ma?" "Iya, baru juga ngebilasin. Tunggu sebentar, belum juga pada pulang no dari masjid," kata maknya. Begitu pulang, "Ma, udah pulang?" "Iya, lagi ngeringin sebentar." Gitu. Intinya begitu udah ngejemurin nih, namanya dari pagi ya, dapur sumur, lelah juga, rebahan dulu dikit dah. Dia rebahan. Begitu mendusin tuh, ya Allah, iya gue belum sholat zuhur nih. Dia sholat zuhur deh tuh. Baru juga salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah udah ajan baik lagi itu ya. Di sini ada gak yang begitu kira-kira? Masya Allah. Jangan yang begitu ya. Jangan. Utamakan dulu, dahulukan dulu. Kalau memang kita cinta kepada Rasul. Artinya pekerjaan yang wajib kita nggak bisa sempurna kalau bukan karena sunnah-sunnah yang kita lakukan itu untuk menyempurnakan yang wajib itu. Satu juga, ajarkan anak-anak kita, Bu. Saya gembira betul tadi dengar. Saya bicara dengan Ayahanda Ustadz Supriyadi tentang masalah anak-anak, juga dengan Ustadz Bapak Kathirun. Saya teringat dulu, saya mengajarkan dari rumah ke rumah sampai saya mengajar di masjid tentang anak-anak, tanpa pamrih saya ngajar. Dari pesantren saya coba tuangkan semua itu ke anak-anak. Dari muhadasah percakapan bahasa Arab sampai anak-anak saya bisa bahasa Arab, ngomong bahasa Arab bisa. Saya tanamkan itu sampai besar kuliah seperti Pak Ustadz Kasir. Kuliah sekarang itu ada yang mimpin pondok pesantren yang dekat dengan Pak Wahidin Halim. Ada murid saya itu. Ada juga yang mimpin pondok pesantren, buka pesantren di Bojongrenget, Sukabumi. Macam-macam. Jadi kalau ngelihat begini saya senangnya, luar biasa. Kenapa? Anak kita harus diberi asupan pendidikan agama yang sangat ketat dan banyak. Kalau kita mengandalkan pendidikan agama di sekolah tidak akan bisa. Seminggu 3 jam. Seminggu 3 jam. Sekarang kita lihat anak yang mondok di pesantren yang setiap jam itu dia jejelin terus ilmu agama. Pertanyaannya, begitu lulus apakah menjamin menjadi anak yang soleh? Menjadi anak yang alim? Belum tentu. Banyak yang jadi lulusan pesantren jadi preman pasar. Ada. Dulu saya kenal tuh di Kebonanas Jakarta Timur, tukang parkir. Di Kementerian Agama, tukang parkir, tatoan semua. Begitu saya lihat, Masya Allah, ini senior saya ini. Waktu di pondok pesantren Kediri, Al-Falah itu. Saya bilang, lah ini senior saya, Bang. Lah lu di sini? Iya Bang. Saya nggak ngomong. Abang udah lama di sini? Udah. Lulus mondok gue di sini. Sempat di pasar sebentar. Ya Allah. Itu potret kita, itu fenomena di dalam masyarakat. Bagaimana sekarang ini? Pendidikan agama cuma 3 jam di sekolah dasar.
di SMP negeri, di SMA negeri. Apalagi saya dengar sekarang draft pendidikan agama dihapus, diganti dengan akhlak dan budi pekerti. Akhlak dan budaya, maaf. Diganti akhlak dan budaya. Saya pertanyakan, saya tanya, kira-kira kalau orang yang berakhlak sudah pasti beragama enggak? Belum tentu, tapi orang yang beragama sudah pasti berakhlak. Bu, saya kasih tahu. Saya kebetulan dengan Pak Zainal satu bangunan atap, satu atap. Saya dapat informasi di lembaga penelitian keislaman di Jakarta. Yang lebih parah itu sekarang di Jakarta untuk tingkat SD sudah ada kelompok grup WA LGBT. SD ya Bu ya. SD sudah ada grup WA LGBT. Ini mohon maaf nih Bu. HP saya 2 kali masuk grup WA namanya Pelangi. Saya nggak ngerti Pelangi itu apa. Saya lihat daftar namanya kok orang laki-laki semua. Saya sebelum sampai buka. Begitu saya buka, Masya Allah. Gambarnya alat reproduksi laki-laki semua. Videonya pun demikian. Saya keluar, saya blokir adminnya, saya keluar dari grup. 2 minggu kemudian saya dimasukkan lagi nih. Masya Allah, apa karena ngelihat DP saya kali ya? DP saya ganteng banget begitu, remanya. Lah DP kan sekarang banyak foto jahat ya. Lah bocah cemong jadi glowing bener. Bocah cemong nih, jadi glowing bener. Bo, nih yang paling banyak ketipu nih bapak-bapak nih. Nih, paling banyak ketipu. Wow, laganya janjian lewat Facebook. Dia ngeliat DP ceweknya cakep. Begitu ditemuin, ya Allah, kulitnya kena angin, gleber. Saya juga begitu kadang-kadang. Lagi naik motor, ya Allah, ini cewek pakai jilbab, cakep banget. Cuma pakai celana legging, Masya Allah bodinya kayak gitar celeduk. Saya bilang cakep amat ini. Begitu saya susul, Masya Allah giginya lobang 2 depan. Dia nyengir aja, Bang, Masya Allah. Ya Allah, parah amat ini. Saya dimasukin sampai 2 kali. 1. Untuk wilayah Jakarta Selatan, lagi musim anak-anak pada lompat dari lantai atas. Banyak yang mati. Dari lantai 3 jatuh. Ada yang main-mainan, mata ditutup. Di lantai 3 jatuh, pecah palanya. Yang terakhir SMP 132. Ya, ngerokok ngumpet. Di balkon ngumpetnya. Lantai 4. Temennya yang 3 udah ngasih tahu, jangan disentuh ntar jatuh, injekannya cuma dikit. Enggak, ini kuat. Benar, baru nyundut rokok, injekannya sempal, jatuh dia, pecah palanya. Akhirnya yang berurusan guru-gurunya. Guru-gurunya itu sampai pulang jam 1 selama seminggu. Jam 1 malam, enggak boleh pulang. Karena Polres ada di situ, Polsek ada di situ, pejabat Diknas di situ semua. Akhirnya apa? Pejabat Diknas punya keputusan, pokoknya urusin tuh jenazahnya, pemakamannya dibiayain semua, sampai tahlilan malam ke-7 dibiayain sama sekolah. Padahal kesalahan siapa? Anaknya yang ngerokok. Ingatan kita masih baru di Cilacap. Pembulian, di pesantren pembulian sampai meninggal dunia. Kita lagi prihatin ini. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita dengan kita mencontohkan figur Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, nggak bisa kita. Makanya mencetak generasi yang soleh dan soleha bukan pekerjaan yang mudah.
Pekerjaan yang sulit buat kita orang tua. Kadang kita sibuk, kita salurkan anak kita di lembaga pendidikan. Pak Ustadz tolong anak saya didik pendidikan agamanya. Iya. Tapi begitu anak pulang ke rumah, dilihat orang tuanya berantem. Yang satu manggil elo, yang satu manggil gue. Kira-kira anaknya bagaimana? Sekarang aja anak-anak tuh dari kelas SD, Pak. Dari tingkatan jenjang SD sampai SMA udah nggak asing lagi itu bahasa-bahasa pelesetan. Dikit-dikit anjay, dikit-dikit anjrit. Ya Allah, yang kayak begini coba. Saya girang kalau tadi lomba-lomba itu memacu semangat anak-anak. Ghirah dengan agama. Perkenalkan dengan agama itu dengan baik. Kadang saya suka risih juga. Kalau lagi bagi rapot, ibunya pakai jilbab, anaknya telanjang. Kadang-kadang anaknya pakai jilbab rapi, ibunya seksinya luar biasa. Begitu saya tanya, saya baru ditinggal sama laki saya, Ustadz. Ya elah urusan yang begini. Saya bilang ya Allah. Saya bilang ya Bu, nanti tinggal tunggu saya jadi duda aja dah. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus itu untuk rahmat sekalian alam. Makanya Rasulullah itu bukan cuma Islam yang memujinya. Orang-orang di luar Islam itu memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka tidak mau mengungkapkan itu semua. Boleh tanya, siapa tokoh-tokoh Kristiani itu? Tanya tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti mereka akan mengagumi bagaimana napak tilas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, hebat. Multidisipliner Rasulullah. Ya, Rasulullah di rumah hebat. Ya, di kantor hebat. Di pasar hebat. Rasulullah hebat. Di masyarakat hebat. Di perkampungan hebat Rasulullah. Di kumpulan tentara hebat. Di kumpulan pejabat hebat Rasulullah. Lah kalau kita mah hebatnya cuma di luaran doang. Orang laki-laki begitu sampai di rumah aja salah sedikit habis sama bininya. Ya, disentak sengor sama bininya. Udah mingkem aja, diem aja. Ya. Oleh karena itu jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur. Harusnya ada momentum yang harus kita pakai ini. Bahwa Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah langkah kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan solehah dan membentuk karakter yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedih Bu sebenarnya. Sekarang kita melihat saja nih, kita jauh dari Rasul. Jangan bilang kita cinta kepada Rasul. Hakikatnya kita jauh dari Rasul. Kenapa jauh dari Rasul? Satu, kita lihat di kampung kita, populasi majelis taklim, banyaknya majelis taklim berapa banyak sekarang? Dikit kita. Coba kita tengok 30 tahun, 20 tahun yang lalu majelis taklim itu banyak. Di setiap rumah ada orang ngaji, ustadzah-ustadzah ya, ustadz-ustadz. Setiap rumah itu kalau habis maghrib kita dengar suara ngedaras orang tadarusan baca Quran. Masjid mau maghrib kedengaran suaranya orang baca Quran. Sekarang nggak ada. Yang ada suara HP. HP disetel, ditaruhin mic, kedengaran. Begitu juga mau Jumat, suara HP yang kedengaran, suara flash disk yang terdengar. Sekarang nggak ada. Bapak-bapak ngajinya cuma seminggu sekali, malam minggu doang, kalau enggak malam Senin. Iya, nyari hari libur, Sabtu libur ngajinya malam minggu. Iya, hari Sabtu banyak urusan, hari Minggu banyak urusan, malam Senin ngajinya.
Udah selebih situ nggak ada lagi pengajian. Makanya saya bilang ibu-ibu adalah yang paling banyak pengajian tuh. Ya. Nah anak-anak kita pengajian mana lagi? Al-Ghifari satu-satunya wadah ini. Harus dikuatkan majelis taklimnya ini. Mau anak-anak, mau remaja, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak. Karena kata hadis Rasulullah begini. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang nanti suatu masa umatku lari dari ulama dan fuqaha. Mereka lari. Kalau mereka lari dari ulama dan fuqaha, tidak menutup kemungkinan mereka lupa kepadaku. Mereka akan meninggalkan aku, kata Rasulullah. Kalau mereka meninggalkan aku, kata Rasulullah, tidak menutup kemungkinan mereka akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Cianjur. Cianjur tuh kampung agamis, daerah agamis. Tapi boleh dilihat sekarang persentasinya sekarang 70% itu udah non muslim. 30% yang muslim di sana. Cianjur sebegitu pesat. Enggak usah jauh-jauh, yang dekat dari kita Puncak. Sampai orang pribuminya nyewa tanah di sana. Rumah tuh ngontrak di sana. Mereka banyak yang pindah agama di sana. Ya. Jauh dari Allah, jauh dari Rasul. Kalau sudah jauh begitu, kata Rasulullah, fayabataliyahumullahu bithalathin baliyat. Allah berikan 3 bencana. Ya. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah cabut keberkahan dari usaha-usaha mereka. Bapak Ibu mohon maaf, saya memang nggak bicara politik ya. Saya nggak mau bicara politik. Negara kita kaya nggak kira-kira? Kaya. Apa yang enggak? Tambang, batu bara, bauksit, timah, rempah-rempah. Kaya. Saya punya kawan Kalimantan. Di Kalimantan. Itu di rumahnya aja digali Pak. Ada sumber batu bara yang sangat kuat. Banyak. Makanya IKN di sana itu supaya apa? Cina menguasai daripada batu bara itu. Luar biasa, belum lagi emasnya. Indonesia kaya, tapi rakyatnya tidak merasakan kekayaan itu. Itu namanya dicabut keberkahannya. Ada orang Cianjur di sini ada? Ada. Saya tanya, ibu sudah pernah merasakan beras Cianjur nomor 1? Udah belum? Wah, masih kecil. Jarang Bu merasakan beras Cianjur nomor 1, diekspor terus. Kita mah yang KW2 Bu, KW2 saja sudah wangi, sudah hebat itu. Nggak bisa merasakan, Allah cabut keberkahan. Orang kaya banyak, tapi ketenteraman hatinya jarang. Itu yang kedua, yang pertama, singkat aja ya, udah siang. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Allah utus pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak membawa aspirasi rakyatnya, yang selalu menzalimi rakyatnya. Bensin naik terus tapi rugi terus bahasanya. Listrik naik terus tapi rugi terus bahasanya. Apalagi kira-kira? Saham banyak yang dijual. Indosat dijual. Tanjung Priuk pelabuhan dijual. Gak usah jauh-jauh. Yang sangat masuk logika itu jalan tol. Jalan tol dibangun atas pajak kita rakyat. Harusnya rakyat yang lewat situ gratis, gak usah bayar. Orang duit-duit kita sih. Tapi dijual sama pihak asing. Akhirnya orang pihak asing, siapa yang lewat situ bayar. Sekarang sudah mahal bayar tol. Saya kemarin nengok anak saya, ya, dari Pondok Cabe ke Pasuruan Sidogiri. Itu ongkosnya
Pulang pergi itu terasa betul kalau naik mobil. Bawanya Innova lagi. Ya sudah, sangat terasa. Jalan tolnya yang mahal. Pulang pergi itu 2 juta lebih. Jalan tol, karena tol panjang Pak. Tol panjang. 2 juta lebih. Bensinnya 3 jutaan. Nggak bisa kita merasakan itu. Ya, belum lagi sekarang termasuk kebijakan-kebijakan. Yang maling ayam banyak yang mati, Bu. Nggak usah maling ayam. Di Bekasi salah tangkap sebenarnya itu. Emang dia salahnya cuma pagi-pagi mau ngebenerin amplifier masjid. Pagi-pagi bawa amplifier, padahal amplifier servisan itu. Disangkanya maling, dibakar Pak. Meninggal dunia. Ya. Sambo yang begitu kejinya, coba lihat sampai saat ini beritanya bagaimana? Banyak keringanan-keringanan. Istrinya sampai 10 tahun sekarang. Dari berapa tahun sekarang tinggal 10 tahun. Nanti ada gravitasi lagi tuh ya. Nah, ada itu lagi, keringanan lagi. 17 Agustus hari raya, keringanan lagi. Lama-lama bebas. Padahal bukan cuma karena bunuh yang sadis itu. Narkoba itu berkembang dari lapas. Luar biasa. Nah, ini yang disebut wa yusallitullah wa alaihim sultanan zalimah. Yang terakhir, kalau kita jauh dari ulama, kita melupakan Rasulullah dan kita tinggalkan Allah, yang terakhir Allah kasih musibah apa? Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita meninggal dunia tanpa membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Lihat sekarang. Dan kita berkaca. Rasa-rasanya kita kalau minta surganya Allah itu malu kita. Betul ya? Kita minta surga kepada Allah malu. Kenapa? Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang dosanya cuma 1, dikeluarin dari surganya Allah. Gara-gara 1 dosanya, mendekati pohon khuldi. Lah kita dosanya banyak banget. Sama laki banyak dosanya, sama bini banyak dosanya, sama tetangga apalagi. Ya, Masya Allah. Mintanya sorga. Masya Allah. Iblis, Bu. Iblis itu makhluk yang paling taat dibanding malaikat. Iblis itu makhluk paling taat dibanding malaikat. Nggak pernah mau sujud di hadapan yang lain kecuali kepada Allah. Dan ritme sujudnya itu lebih lama dibanding malaikat. Bahkan malaikat itu membuat Allah marah ketika Allah akan menciptakan manusia. Makanya kenapa malaikat nggak bisa tembus sampai langit ke-7? Karena Allah marah kepada malaikat. Malaikat protes atas apa yang Allah ciptakan manusia. Ayatnya jelas. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika mereka berkata, "Ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia? Bukankah mereka makhluk yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini? Yang selalu menanamkan permusuhan kepada sesamanya. Kau engkau ciptakan juga." Ya. Allah jawab, "Aku lebih mengetahui daripadamu." Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu malaikat nggak bisa nganterin Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7. Itu sebabnya. Ya. Nah, oleh karena itu, mari untuk kita bisa timbulkan, lahirkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nggak usah muluk-muluk dulu. Yuk hidupkan sunnah dalam kehidupan kita.
Lalu tanamkan kepada anak-anak kita pengajian-pengajian, ilmu-ilmu agama buat kita. Berikan contoh kepada mereka kebaikan-kebaikan itu. Baik lisan kita, baik perbuatan kita kepada anak-anak kita. Hati-hati, sekali kita bicara kasar, anak langsung merekam apa yang kita bicarakan. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini nih saya yang bisa ngomong. Ya, sudah jam 11 lewat. Tadinya mau 2 jam. Kata pembawa acara, Ustadz setengah jam aja. Ya, kalau setengah jam saya lupa, malu bawa amplopnya. 1 jam aja ya, gitu. Iya. Oleh karena itu, menyempurnakan acara kita ini, kita baca suratul Fatihah. Yang pertama, kita niat buat orang-orang tua kita, kakek nenek kita, ahli kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, dan guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus jamaah Masjid Al-Ghifari dan juga pengurusnya yang telah mendahului kita, mereka yang berjuang untuk masjid ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahan dan kekhilafannya, Allah jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan buat saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan agar bisa kembali beraktivitas. Aktivitas dalam dunianya, lebih-lebih aktivitas untuk akhiratnya. Yang ketiga, kita niat buat kita, keluarga kita, anak-anak, cucu kita semuanya, dan seluruh masyarakat di komplek ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, Allah tetapkan iman Islam kita, Allah pelihara kesehatan kita, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Begitu juga cucu-cucu kita, ya dijadikan cucu yang soleh dan solehah. Kelak mereka bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tuanya, harkat martabat keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir buat panitia, mudah-mudahan panitia dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahiriah batiniahnya, sehingga tahun depan bisa lagi berkiprah untuk masyarakatnya, menciptakan ide-ide yang baik yang memberikan pelajaran buat masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi anna Allah yaftahu alaina wa abwabal khairati wa futuhal arifin wa ayyarzuqna as-sihhata was-salamah wal afiyah wal barakah wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang baca doa? Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal mun'amin, hamdal dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Amin. Ya Rabbana wa ilahna wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma hdina bihudak واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم زدنا علوما نافعة وارزقنا فهما واسعا وعملا متقبلا رزقا كثيرا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalam Allahul malikul alam dzil jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.